Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan mata kuliah data mining yang kelima ini, kita akan melanjutkan materi mengenai model overfitting. Nah, jika pada saat kita melakukan klasifikasi, ini adalah pembahasan minggu lalu, jika terdapat suatu kesalahan pada klasifikasi, training error di mana di sana terdapat kesalahan committed on training set, beberapa kesalahan yang ditemukan di dalam klasifikasi ada yang pertama training error, ada test error di mana pada saat kita melakukan test set, dan juga generalisasi error. Harapan dari kesalahan di sini adalah model of random selection of record di sini memiliki distribusi yang sama. Nah, ini ya mahasiswa semuanya ya. Ada beberapa kesalahan klasifikasi yang biasa kita temui yang nantinya kita alami pada saat kita melakukan learn model dan apply model tentunya. Nah, contoh dataset di sini yang bisa saudara lihat adalah two class problem di mana memiliki 5.400 instances, di mana terdapat 5.000 instances generated from a Gaussian center di titik 10 kali 10 ya mahasiswa semuanya ya, dan 400 noisy instances added. Nah, ini noisy, ini semuanya noise yang ada di sekitarnya. Nah, terus ada 5.400 instances generated from uniform distribution. Nah, seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Yang plus ini 5.400. Nah, luar biasa nih. Yang 5.400 instances, nah ini nih, yang merah-merah ini. Yang biru-birunya adalah 5.000 yang memiliki 5.000 generated from Gaussian center dan juga 400 noise. Nggak kelihatan juga ya sebenarnya di sini, tapi karena dia tersamarkan ada biru dan merah sehingga bisa sedikit terlihat ya seperti itu. Noise-nya yang sekitar 400 noise atau gangguan ya untuk datanya. Nah, 10% pada data digunakan untuk training, 90% pada data digunakan untuk testing. Nah, ini pada saat kita melakukan pengujian 10% training, 90% testing. Nah, ini nanti ada beberapa permasalahan seperti itu yang nantinya pembagian data training itu sebenarnya berapa persen, data testing itu berapa persen, yang nantinya semua mahasiswa bisa melakukan testing model dengan baik seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kasus jika kita menggunakan 10% data training dan 90% data testing. Nah, ini bisa mahasiswa lihat, yaitu adalah di sini adalah number of nodenya, di sini adalah number of error yang terjadi atau kesalahannya. Di sini adalah peningkatan jumlah node pada algoritma decision tree. Yang biru melambangkan error training, seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Jadi di sini pada saat kita di node yang ke-20 dia memiliki kesalahan training errornya sebesar 0,1 ya. Terus sampai dia mendekati 0. Nah, ini sampai mendekati 0 di titik di node yang 100 ke 150. Nah, di sini menggunakan decision tree dengan 4 node. Nah, 4 node ini ya. 1 2 3 4. Nah, decision boundaries of on training data seperti ini penggambarannya. Nah, di sini adalah 1 2 3 4 node. Titik ini adalah batas dari decision tree untuk training datanya. Di sini memiliki nilai X1 kurang dari 6,4,
X1 yang node kedua adalah kurang dari 13,1. X2 nya di sini memiliki node kurang dari 7, dan yang terakhir adalah X2 memiliki nilai dari 14,31. Nah, ini dengan 50 node. Wah, luar biasa ini. Saudara bisa lihat nih. Kalau tadi ini adalah 4 node, ini di sini titik ini memiliki error 0,1. Nah, ini titik ini adalah 50 node. Nah, ini penggambaran dari node tersebut ya. Nah, ini adalah grafik untuk decision boundaries trainingnya. Ini 50 node ini. Wow, luar biasa. Nah, ini dikatakan yang mana cabang yang lebih baik, apakah 4 node atau 50 node. Nah, bagaimana menjawab semua ini? Nah, oleh karenanya kita harus menggunakan model underfitting dan overfitting di sini sebagai model yang menjadi lebih dan lebih kompleks dalam saat kita mengajukan pengujian error dimulai meningkat ketika training error may be decreasing. Nah, ini ya. Ini bisa saudara lihat gambarnya di sini. Sebelumnya kita lihat definisinya. Underfitting adalah ketika model too simple tetapi kedua data training dan test error itu errornya terlalu besar, itu underfitting. Nah, overfitting ketika model itu terlalu kompleks, training errornya kecil tetapi test errornya dia besar. Nah, itu perbedaan dari underfitting dan overfitting. Bedanya di mana? Bedanya di model yang simple dan kompleks, dan juga antara training dan data testing, apakah sama-sama besar atau salah satunya ada yang besar untuk nilai errornya. Di sini dia training dan testingnya itu hampir sama ya, hampir sama ini. Nah, ini underfitting. Data yang diuji itu underfitting. Nah, ini underfitting ya. Sama-sama besar ini underfitting. Kalau ini adalah yang merah apa? Testing error itu besar. Nah, ini adalah overfitting karena modelnya yang kita build, kita bangun itu terlalu kompleks. Tetapi training errornya kecil, testingnya kok malah besar. Nah, itu pengertian dari model underfitting dan overfitting. Model overfitting, nah, impact untuk ukuran, bagaimana impact terhadap ukuran training datanya model overfitting tersebut. Jadi peningkatan pada ukuran training data akan membuat mengurangi perbedaan di antara training dan testing pada saat kita memberikan ukuran dari sebuah model. Di sini dikatakan using twice the number of data instance. Nah, using twice. Nah, ini mahasiswa semuanya bisa saudara lihat. Jadi model overfitting, penerapan 50 nodenya ya. Perbedaannya di mana di sini? Perbedaannya di mana? Model overfittingnya tadi ya. Overfitting adalah modelnya terlalu kompleks, training error is small but test error is large. Test error is large. Ini ya. Ini terlalu besar, trainingnya sudah kecil, bagus. Ini sudah sama-sama ini. Sama-sama mendekati ya, hampir tidak ada jarak antara training error dan testing error. Alasan menggunakan model overfitting: tidak memiliki training data, tidak cukup memiliki training data. High model complexity, di sini adalah multiple comparison procedure. Nah,
membandingkan prosedur yang banyak gitu ya. Nah, ini effect of multiple comparison procedure nih. Yang pertama up down. Nah, consider berdasarkan pada penugasan prediksi apakah stock market akan meningkat atau jatuh pada 10 hari pertukaran dagang ya. Nah, di sini menggunakan random guessing, probabilitasnya korek yang berhasil adalah 0,5. Membuat 10 random guess in a row. Nah, ini dibuat ya prosedurnya ya. Nah, di sini jika kita menggunakan korek lebih besar dari 8, nah 10 ditambah 8, 10 ditambah 10 per 10 8, 10 9, 10 10, yang nanti semuanya dibagi 2 pangkat 10 yang menghasilkan 0,0547. Jika kita nanti menginginkan yang berhasil lebih besar dari 8. Pendekatannya kita membutuhkan 50 analisis. Masing-masing analisis membuat 10 random guesses, memilih analis dan membuatnya the most number of correct prediction. Probabilitas di sini adalah at least one analyst make it kurang lebih paling sedikit 8 yang prediksinya yang benar. Itu kalau kita menginginkan 0,5 probabilitasnya tadi ya. Nah, ini sehingga nanti 1 kurangi 0,0547 pangkat 50 dengan menggunakan 50 analis gitu ya. Sehingga nanti probabilitasnya berapa? 0,939. Nah, ini banyak algoritma yang employ the following greedy strategy. Many algorithm employing the following greedy strategy. Strategi yang pertama adalah menginisiasi model, membuat alternatif model. Nah, di situ di mana Y is a component. Nah, Y ini ya komponen yang ditambahkan pada model. Contohnya adalah test condition pada decision tree. Menjaga M alternatif model ini jika memiliki peningkatan di mana M, alternatif model lebih besar dari alpha. Often time-nya di sini Y di sini dipilih dari set of alternative component. Jika banyak alternatif yang available yang nanti bisa mencukupi, one may inadvertently ditambahkan komponen yang irrelevan pada model, sehingga hasilnya di sini adalah model overfitting. Nah, ini adalah contoh dari efek multiple comparison, di mana di sini overfitting. Nah, menggunakan 100 noise variable generate ya from a uniform distribution melalui X dan Y atributnya. Ini X dan ini Y atribut. Nah, ini adalah penggunaan 30% data training dan 70% data testing. Kalau tadi yang pertama 10% data training ya dan 90% data testing. Nah, efek multiple comparison di sini using. Nah, ini dilihat nih. Overfitting resultnya di sini adalah decision tree memiliki more complex dari yang dibutuhkan. Training error tidak menyediakan estimasi yang baik bagaimana algoritma tree ini akan perform pada record yang tidak kelihatan sebelumnya. Memerlukan jalan untuk mengestimasi generalisasi error. Ini catatan pada saat overfitting ini ya. Sehingga nanti pada saat ini adalah overfitting,
karena ada 100 noisy tersebut, kita gunakan 30% dari data training dan 70% data testing. Nah, ini ya. Nah, memilih model. Bagaimana kita memilih model di sini? Perform during model building. Yang tujuannya di sini adalah memastikan bahwa model ini not overly complex untuk mencegah overfitting tadi ya. Dimana tadi kalau overfitting, nah, tes errornya lebih besar dibandingkan training error. Nah, gitu. Memerlukan estimasi generalisasi error menggunakan validasi set dan incorporating model complexity. Bagaimana menggunakan using validation set? Nah, membagi training menjadi dua part. Training set di sini adalah digunakan untuk membuat mau building. Jadi kalau masih ada yang belum paham gini ya, Pak, kenapa kita harus menggunakan training set dan testing set? Nah, training set itu digunakan untuk membangun model algoritmanya yang nanti kita uji menggunakan testing set tersebut. Nah, di sini tapi sebelum masuk ke testing set ini ada yang disebut dengan validation set di sini. Validation set di sini digunakan untuk agar kita tidak overfitting untuk kesalahan kita. Bagaimana saat kita mengeset berapa persen data yang untuk training dan data untuk testing. Nah, validation set di sini digunakan untuk mengestimasi generalisasi error. Catatan yang perlu saudara perhatikan adalah validation set is not same as test set. Tidak sama dengan tes pengujiannya seperti itu ya. Drawback, less data available for training. Jadi data-data yang sedikit bisa digunakan untuk training data. Jadi kita menggunakan 30% ya data training. Incorporating model complexity, rasionalisasi di sini adalah Occam's razor, di mana di dalam Occam's razor ini memberikan dua model untuk similar generalisasi error, di mana satu seharusnya dipilih dari simple model over the more complex model. Ada satu yang simple dan satu yang complex model. Complex model di sini memiliki a greater chance, kesempatan yang baik untuk fit accidentally. Akan tetapi satu seharusnya include model complexity when evaluating a model. Generasi model di sini memiliki formula training error model training data ditambah alpha dikali complexity dari model tersebut. Memperkirakan complexity pada decision tree. Jadi complexity ini berkaitan dengan waktunya, waktu pengerjaannya. Apakah estimasi pessimistic error ini dari decision tree ini memiliki k-leaf node? K-leaf node kita yang menentukan. Number of leaf node atau cabang yang akan kita tentukan berdasarkan dari penelitian kita. Nah, ini adalah memiliki formula error gen T, error sama dengan error T ditambah omega dikali K dibagi N training datanya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh pada saat kita menggunakan bagaimana memperkirakan complexity pada algoritma decision trees. Nah, ini adalah perhitungannya. Bagaimana untuk resubstitution estimate-nya menggunakan training error sebagai optimistic estimasi pada generalisasi error. Nah, ini adalah memperkirakan resubstitution. Nah, minimum description length-nya atau MDL di sini cost pada model dan data memiliki perform atau formula cost data dari probabilitas data dan model ditambah alpha dikali cost dari model tersebut. Cost merupakan number of bits yang diperlukan untuk encodingnya, pencarian untuk least costly modelnya. Jadi paling sedikit untuk model yang memiliki cost yang paling sedikit kita cari ya.
Nah, ini adalah gambarannya ya, gambaran dari perhitungan minimum description length-nya. Ya, untuk memilih model for decision tree di sini kita memiliki tahapan pre-planning, yaitu stopping rule di awal, bagaimana kita memilih atau memberhentikan algoritma sebelum itu menjadi full grown tree. Nah, typically stopping condition for a node, nah ini ada dua, berhenti jika all instances belong to the same class, atau berhenti jika semua atribut nilainya adalah sama. Nah, di sini adalah more restrictive conditionnya. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, di mana nanti ada restrictive condition, berhentilah jika number of intents itu kurang dari beberapa user specific thresholdnya atau nilai ambang batas dari beberapa user yang secara spesifik ditentukan. Ini adalah kondisi dari more restrictive-nya. Berhenti jika kelas distributionnya pada instan memiliki independent of available features. Nah, ini menggunakan X pangkat 2 test ya. Berhenti jika expanding the current node tidak meningkat impurity measure-nya. Impurity measure di sini adalah contoh penggunaannya adalah Gini or information gate-nya, penguatan informasinya. Jadi penguatan informasi gain-nya itu tidak meningkat, berhentilah di situ. Stop jika estimasi generalisasi error jatuh nilainya below certain threshold yang sudah kita tentukan. Nilai threshold itu nilai alfanya yang kita tentukan, berapa 0, berapa yang nanti kita berikan di awal pada saat kita membangun sebuah model. Ada pre-running, ada post-running, di mana post-running adalah menumbuhkan decision tree untuk seluruh dari data tersebut. Subtree replacement di sini adalah trim the node pada decision tree di keadaan bottom up fashion. Jika generalisasi error ini meningkat after trimming, replace, kita ganti subtree by leaf node, cabang dari node tersebut. Class label pada leaf node adalah determined dari majority class of instances in the subtree. Ini adalah perhitungannya. Ada 30 data ya. Ini ada 30 data. Di sini data kelas yang menyatakan ya itu adalah 20. Data yang menyatakan tidak adalah 10. Training errornya di sini before splitting adalah 10 banding 30. Nah, ini pessimistiknya dia di seperti ini ya, 0,5 untuk thresholdnya ya. Training error after splitting ini 9 banding 30 ini. Nah, ini ditemukan 9 banding 30. Ini decision tree untuk codingnya seperti itu. Bagaimana membuat model evaluasi di sini? Model evaluasi tujuannya adalah memperkirakan performan pada classifier di unseen data sebelumnya atau test setnya. Tahan reserve K% of for training dan 10 kurangi K% for testing. Random subsamplingnya di sini adalah repeated whole out. Nah, ini cross validation, partition data into K disjoint subset. K fault-nya adalah training pada K-1 partition, test on remaining one-nya, tinggalkan lainnya jika K sama dengan N. Ini adalah cross validation example, di mana tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Ada yang namanya training set dan evaluation set. Nah, evaluation set ini sebelum masuk ke testing setnya ini adalah menggunakan cross validation. Di sini contohnya adalah
3 volt cross validation. Nah, variasi pada cross validation, pengulangan cross validation, performnya untuk cross validation number of time-nya. Jadi pengulangan cross validation adalah menunjukkan adanya perform dari jumlah cross validation number of time-nya, berapa banyak waktunya, memberikan estimasi pada variance di kesalahan generalisasi. Stratified cross validation menggaransi same percentage pada kelas level pada training and testing. Pentingnya ketika kelas ini imbalance dan sampelnya adalah terlalu kecil. Penggunaan Nest cross validation mendekati pendekatannya ini untuk model selection dan evaluasi. Nah, itu adalah pemaparan saya untuk pertemuan kelima ini. Jadi nanti setelah ini kita lanjut diskusi. Soal yang dari saya berikan adalah nanti pada diskusi forum pertemuan kelima ini silakan membuat new diskusi untuk menjawab mengenai pemahaman saudara dari cross validasi. Seperti apa pemahaman saudara mengenai cross validasi? Silakan membuat new diskusi dengan judul, nama, dan NIM-nya, lalu menjawab dengan sesuai daftar pustaka yang saudara baca. Itu adalah diskusi kita untuk kali ini sebagai feedback perkuliahan pertemuan data mining yang kelima. Baik, terima kasih mahasiswa semuanya. Jangan lupa untuk menjawab diskusi saya, soal dari saya yang sudah saya berikan. Jika memang nanti ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan dengan membuat new discussion di sana. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.